Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM memimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ria. Ria kenapa? Ria sakit. Ada lagi? Tidak, hanya satu orang ya yang tidak hadir hari ini. Nah, sekarang coba kalian berdiri semuanya. Berdiri. Kemudian dicek di samping kiri dan di samping kanan kalian apakah masih ada sampah, kertas yang berserakan. Kalau masih ada, silahkan dibuang ke tempat sampah. Yang pakaiannya belum rapi, silahkan dirapihkan. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa? Pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada apa saja sih? Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu yang seperti apa? Ada yang masih ingat? Membuat suatu barang. Kalau distribusi? Ya, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, sekarang kita lihat ada tujuan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran sekarang kita akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Siswa mampu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar dengan aktif dan bertanggung jawab. Jadi, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari materi mengenai permintaan dan penawaran. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai tadi produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Coba Ibu mau tanya, tadi kan produksi itu membuat barang ya, kata kalian membuat barang, memproduksi suatu barang. Kira-kira kalau kalian jadi produsen, kalian, apa sih alasan kalian membuat suatu barang? Misalnya kalian mau bikin baju, kenapa kalian mau jualan baju? Menambah nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tadi disebutkan ada kebutuhan, berarti ada orang yang membutuhkan baju kan? Ya, berarti ada permintaan terhadap baju. Atau ini materinya adalah pengertian. Di sini ada pengertian permintaan dan penawaran. Kemudian fungsi juga sama, ada fungsi permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, kemudian yang terakhir kurva permintaan dan penawaran. Hai, pagi hari ini aku akan membeli barang belanjaan untuk kedai kopiku di pasar induk dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo gula itu sekian rupiah, sedangkan harga semangkok bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Nah, Ibu mau tanya, pernah tidak sih kalian berpikir seperti tadi yang diucapkan di video? Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa harga mie ayam itu 8.000 sedangkan harga siomay itu 5.000 di kantin? Pernah tidak berpikir seperti itu ketika jajan? Kira-kira kenapa? Karena ada perbedaan apa? Bahan baku, ya betul, karena ada perbedaan bahan baku. Jadi ada beberapa faktor gitu, ada banyak faktor yang mempengaruhi harga di pasaran. Oke, kita lanjutkan. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satu penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini.
dari angka 7.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Hehe, permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Oke, dari video yang barusan kalian simak, coba Ibu mau tanya, apa sih permintaan itu? Ada yang mau menjawab? Permintaan? Ya, silahkan. Permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu. Ya, permintaan itu jumlah barang atau jasa yang diminta pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini ada 6 kelompok. Kelompok 1, Fateh, Abdul, Yogi, Dita, Najmi, dan Ria. Kelompok 2, Nah, silahkan kalian bersama anggota kelompoknya mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ibu akan sekaligus melakukan penilaian kelompok, gitu ya. Coba. Ya, dipindahkan saja dari soalnya, iya. Ketika harganya 20.000, berarti kuantitas yang dimintanya? Iya, 250. Ini teh kelompok berapa? 1. Sudah mulai mengerjakan kelompok ini? Ya, oke. Jadi ketika harganya 20.000, kuantitas yang dimintanya? Nah, berarti ke sini garisnya gitu. Akan mempresentasikan gitu ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok berapa itu teh? Kelompok 5, silahkan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya suaranya. Perkenalkan, nama saya Nindya Fitri Hanun, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang soal nomor 1. Ini. Kuantitas adalah 150 kg dan ketika harga naik menjadi 40.000 maka kuantitas adalah 100 kg. Untuk kurvanya kita tinggal memasukkan yang sudah kita buat di dalam tabel. Harganya kita simpan di sebelah sini dan untuk kuantitas kita simpan di sebelah sini. Lalu kita sesuaikan ketika harga yang diminta adalah 20.000 dan kuantitasnya adalah 250.000 maka 250 kg. Lalu kita membuat garis dan disambungkan sampai ke harga 40.000 dengan kuantitas 100 kg. Lalu kita akan membuat titik di sebelah sini dan kita akan sambungkan dan menjadi kurva permintaan. Baik, ada yang ingin ditanyakan ke kelompok berapa ini tadi? Ke kelompok 5? Tidak, sama semua jawabannya? Oke, terima kasih kepada kelompok 5. Beri tepuk tangan.
Ya. Ya, hasil diskusi gitu ya. Tadi jawabannya sudah betul ya untuk yang sudah dipresentasikan. Akan tetapi tadi beberapa kelompok Ibu lihat ada yang hanya beberapa orang saja yang mengerjakannya, yang lain tidak membantu mengerjakan soalnya gitu ya, lain kali. Nah, itu dibantu, namanya juga kan kerja kelompok ya, berarti harus bareng kayak gitu. Kemudian kalian tadi ada yang kebingungan, Ibu ini rumusnya apa? Nah, kalian boleh membuka buku paket, terus searching di internet juga diperbolehkan, silahkan kayak gitu ya. Tadi kelompok ini teh kelompok berapa? Kelompok 4 dan kelompok 1 itu yang paling bagus yang Ibu nilai untuk diskusi kelompok hari ini. Beri tepuk tangan. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Nah, kita lihat kembali mengenai materi permintaan dan penawaran. Tadi sudah disebutkan ya, permintaan itu keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran jumlah barang yang tersedia untuk dijual oleh produsen. Bila harga suatu barang naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas yang diminta akan ya, jadi kalau hukum permintaan ini berbanding terbalik gitu ya, misalnya ini P, ini Q. Kalau harganya naik, maka kuantitasnya akan turun. Nah, terbalik dengan yang ini. Kalau ini mah tidak berbanding terbalik, tapi gitu, searah gitu ya, lurus, berbanding lurus. Jadi kalau harganya naik, maka kuantitas yang ditawarkannya akan naik. Jadi kita posisikan nih diri kita sebagai konsumen. Kira-kira kalau kita jadi konsumen, kita itu pengen harga yang dijual itu mahal atau murah? Murah ya kalau kita sebagai konsumen. Maka di sini hukum permintaan itu berbanding terbalik. Karena kalau misalnya harganya turun, kita itu akan lebih banyak. Misalnya nih ada diskon 50%. Yang biasanya kita beli barang tersebut cuma satu, wah mumpung diskon nih 50% misalnya. Jadi mau memberikan kesimpulan untuk pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Oke, silahkan Is, berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyimpulkan dari materi yang telah dibahas. Ya. Kesimpulannya adalah permintaan yaitu jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga dalam kondisi tertentu. Hukum permintaan yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga menurun, jumlah permintaan akan meningkat. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Is, beri tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah mempelajari tuh pengertian permintaan, kemudian hukum permintaan, pengertian penawaran, hukum penawaran, dan beserta fungsinya gitu ya. Yang selanjutnya, Ibu akan memberikan post test ya kepada kalian. Ibu akan kirim linknya di grup. Diperoleh setelah proses pembelajaran. Fateh, oke? Yang diperoleh setelah pembelajaran adalah semakin menambah ilmu dan pengetahuan, dan saya jadi tahu apa yang dimaksud dengan fungsi penawaran, penawaran, permintaan, dan seperti contoh soal hukum penawaran dan permintaan. Oke. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai keseimbangan pasar. Akan mempelajari mengenai apa? Ya, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari keseimbangan pasar. Kalian boleh baca-baca dulu di rumah materi mengenai keseimbangan pasar. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas tindak lanjut. Ini ada di halaman 95. Nah, di buku paket di halaman 95 itu ada tugas rumah. Silahkan kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, nah Ibu lihat, hati yang bersih akan peka terhadap ilmu. Apapun yang dilihat, didengar, dirasakan, jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, arif, tepat dalam menyikapi hidup. Jadi harapan Ibu
Meskipun kalian pintar gitu, jangan membuat diri kalian sombong. Hati kalian harus bersih. Sopan santun kalian terhadap bapak ibu guru, terhadap orang tua, teman-teman kalian itu harus dijaga ya. Karena adab lebih utama daripada ilmu. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini itu bermanfaat, ilmunya berkah, kalian juga paham gitu sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan membahas apa tadi? Keseimbangan pasar. Oke, Ibu tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak. Kita bertemu lagi nanti.